Assalamualaikum. Halo Sobat BK, berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang arah penelusuran minat untuk siswa SMP. Sobat BK, pada saat siswa memasuki SMP, lebih tepatnya pada saat masuk kelas 9 adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan karir siswa. Siswa SMP sangat perlu dibantu dalam menyusun perencanaan pemilihan karirnya, yaitu berupa informasi mengenai studi lanjut. Memilih sekolah lanjutan bagi siswa SMP merupakan masalah serius dan harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dari guru bimbingan konseling, agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam merencanakan sekolah atau memilih jurusan. Bimbingan karir merupakan salah satu bentuk bimbingan yang wajib diselenggarakan di sekolah, karena bimbingan karir dapat membantu siswa yang kesulitan merencanakan sekolah atau memilih jurusan. Juga membantu siswa agar memiliki kemampuan merencanakan dan mengembangkan masa depan berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir. Sobat BK, permasalahan yang timbul bagi siswa SMP yang tidak mampu memantapkan minat belajar secara tepat dan menentukan minat untuk melakukan pilihan pada studi lanjut akan menimbulkan kesulitan dalam belajar dan kecenderungan gagal dalam belajar, yang akibatnya akan menghambat proses penentuan minat untuk melakukan pilihan studi lanjut ke SMA, MA, atau SMK, karena mereka menentukan arah peminatan mereka lebih banyak dipilihkan oleh orang tua daripada kemampuan, bakat, minat, potensi, dan peluang yang ada. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, pendidikan di Indonesia sudah berusaha untuk membantu siswa SMP dalam memutuskan peminatannya, dengan mulai mengakomodir minat, bakat, dan orientasi pekerjaan siswa di masa yang akan datang. Sebagai contoh, siswa SMP memilih dan menetapkan peminatan akademik yang akan menjadi studi lanjut ke SMA dengan peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Begitu juga KEMAN dengan peminatan agama, IPS, dan IPA. Selanjutnya ke SMK dengan peminatan bisnis dan manajemen, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi dan rekayasa kesehatan, seni kerajinan dan pariwisata, agrobisnis dan agroteknologi. Oleh karena itu, untuk memahami kapasitas dirinya, siswa membutuhkan bantuan. Jika mengacu pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014, salah satu elemen yang dapat membantu siswa dalam menentukan arah peminatannya adalah guru bimbingan konseling. Guru bimbingan konseling memiliki tugas membantu dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan oleh siswa. Pengambilan keputusan didasarkan atas pemahaman potensi diri individu dan peluang yang ada, akan memberikan perubahan sikap yang baik pada siswa, di mana siswa menjadi lebih bertanggung jawab dengan penjurusan yang menjadi pilihannya. Sobat BK, guru bimbingan konseling dalam proses pemberian bantuan program peminatan akan menghasilkan rekomendasi bagi siswa SMP untuk memilih sekolah lanjutan ke SMA,
MA atau SMK. Rekomendasi tersebut tentunya perlu didasarkan atas pemahaman kapasitas, potensi diri siswa, dan peluang yang ada. Rekomendasi ini sangat penting dalam memberikan arah pada penetapan pemilihan sekolah lanjutan dan penentuan peminatan di SMA, MA, atau SMK. Sobat BK, minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terikatnya perhatian individu pada objek tertentu seperti pekerjaan, pelajaran, benda, dan orang asing. Aspek-aspek yang berhubungan dengan minat adalah aspek kognitif, afektif, motorik, dan aspek-aspek ini merupakan sumber motivasi individu melakukan sesuatu yang diinginkan. Sedangkan peminatan adalah kecenderungan atau keinginan yang cukup kuat yang berkembang pada diri individu yang terarah dan terfokus pada terwujudnya suatu kondisi dengan mempertimbangkan kemampuan dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi individu. Dalam dunia pendidikan, peminatan individu atau siswa terarah dan terfokus pada peminatan studi dan karir atau pekerjaan. Sobat BK, peminatan siswa dapat diartikan bahwa peminatan adalah suatu pembelajaran berbasis minat siswa sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan. Suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan siswa pada kelompok mata pelajaran atau bidang kompetensi keahlian yang ditawarkan oleh satuan pendidikan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi siswa mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk menentukan pilihan yang didasarkan pada potensi atau kondisi yang ada pada diri siswa itu sendiri, yaitu potensi kemampuan dasar mental, bakat, minat, kecenderungan pribadi, dan kedua dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh lingkungan, baik bersifat natural, kehidupan keluarga, kelompok, masyarakat, serta budaya maupun secara khusus fasilitas pendidikan yang diperoleh siswa. Sobat BK, penelusuran minat merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan siswa dalam bidang keahlian yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada, dan merupakan proses yang berkesinambungan dan harus berpijak pada kaidah-kaidah dasar yang secara eksplisit dan implisit terkandung dalam kurikulum. Untuk setiap tingkat arah penelusuran minat, digunakan 6 aspek sebagai dasar bahan pertimbangan bagi arah peminatan siswa untuk menentukan sekolah lanjut yang akan dipilih. Keenam aspek tersebut mengacu kepada beberapa karakteristik pribadi siswa dan lingkungan, kondisi sekolah, dan kondisi yang bertanggung jawab atas pendidikan siswa. Sobat BK, berikut 6 aspek yang dapat dijadikan bahan dasar pertimbangan dalam peminatan. Bakat, minat, dan kecenderungan pribadi diukur dengan tes bakat atau inventory tentang bakat dan minat. Kemampuan dasar umum atau kecerdasan diukur dengan tes intelijensi. Kondisi dan kurikulum yang memuat mata pelajaran yang diambil siswa atas dasar pilihan.
prestasi belajar, yaitu rata-rata pada umumnya dan rata-rata per mata pelajaran, baik yang bersifat wajib maupun pilihan dalam rangka peminatan akademik, vokasional, dan studi lanjut. Ketersediaan fasilitas sekolah yang menunjang siswa dalam pilihan atau arah peminatannya, dan dorongan moral dan finansial seperti beasiswa, orang tua, dan bantuan pihak lain. Tujuan penelusuran minat di SMP. Sobat BK, tujuan penelusuran minat dimaksudkan sebagai bantuan kepada siswa agar sejak dini sudah mengetahui dan memahami minatnya, sehingga akan mempermudah mereka merealisasikan pilihan arah peminatan pada saat melanjutkan di jenjang pendidikan menengah. Tujuan penelusuran minat ini mengacu kepada tujuan bimbingan konseling di sekolah lanjutan, yaitu mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri yang berkaitan dengan pengetahuan yang dicapai bagi kelanjutan studi, keterampilan yang dicapai bagi jabatan dan pekerjaan, sikap yang dimiliki bagi komunikasi dalam hubungan sosial. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dan tuntutan sekolah kini dan prospek mendatang. Mengatasi kesulitan dalam menguasai pengetahuan tuntutan sekolah. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dalam tuntutan berbagai jenis karir serta lapangan pekerjaan kini dan prospek masa depan. Mengatasi kesulitan dalam menguasai keterampilan tertentu yang dituntut suatu jenis karir dan lapangan kerja. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi ciri-ciri dan tuntutan lingkungan sosial seperti orang tua, masyarakat, dan sekolah. Mengatasi kesulitan membuat keputusan arah pilihan kelompok mata pelajaran untuk kelanjutan studi, kemungkinan karir, dan jabatan pekerjaan. Penyesuaian diri dengan tuntutan orang tua, masyarakat sekolah, dan masyarakat luas. Buat BK, peran guru bimbingan konseling dan tenaga pendidik lainnya dalam penelusuran minat siswa adalah dapat melaksanakan peminatan yang diarahkan pada upaya mempersiapkan siswa mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi yang optimal dan berguna bagi kelangsungan karir kehidupannya. Guru bimbingan konseling juga harus memikirkan bagaimana membantu siswa memahami dirinya, memahami pilihan minat yang tersedia, hingga mengambil keputusan yang sesuai dengan bidang minat siswa. Hal ini menjadi sesuatu yang wajib dilakukan guru bimbingan konseling sebagai fasilitator perkembangan siswa, sehingga potensi siswa dapat berkembang secara optimal. Oleh sebab itu, penelusuran minat siswa menjadi suatu hal yang wajib untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam pengambilan keputusan karir. Sobat BK, posisi layanan penelusuran minat dalam kinerja bimbingan konseling terdapat dalam Permendikbud nomor 81A tahun 2013. Di sana disebutkan bahwa guru bimbingan konseling menyelenggarakan layanan yang mengarah pada pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, pelayanan peminatan studi, pelayanan terapeutik, dan pelayanan diperluas. Penelusuran minat di SMP
merupakan bagian dari layanan bimbingan konseling yang diselenggarakan secara berkesinambungan dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Objek layanan penelusuran minat di kelas 7 adalah pemahaman diri dan nilai-nilai kehidupan. Di kelas 8 adalah pengenalan efektif yang meliputi lingkungan pendidikan dan bidang pekerjaan, aktivitas produksi yang berhubungan dengan mata pelajaran. Dan kelas 9 adalah penentuan pilihan arah minat kelompok mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah. Sobat BK, kelompok mata pelajaran yang menjadi objek dalam pilihan minat di SMP adalah minat keagamaan, minat matematika, minat ilmu pengetahuan alam, minat ilmu pengetahuan sosial, minat bahasa dan budaya, minat teknologi dan rekayasa, minat teknologi dan informasi komunikasi, minat kesehatan, minat agrobisnis dan agroteknologi, minat perikanan dan kelautan, minat bisnis dan manajemen, minat pariwisata, minat seni dan kerajinan, dan minat keolahragaan. Sobat BK, tahap pengungkapan penelusuran minat terdapat 4 kegiatan interaktif, yaitu kegiatan awal, tahapan pemahaman, tahapan penentuan pilihan, dan tindak lanjut. Guru bimbingan konseling setelah melakukan tahap kegiatan penelusuran peminatan, maka dilakukan rekomendasi untuk siswa yang akan melanjutkan studi ke SMA, MA, atau SMK berdasarkan pengumpulan data informasi siswa secara lengkap. Sobat BK, komponen pokok yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan dan penetapan peminatan siswa ke SMA, MA, dan SMK berdasarkan Permendikbud tahun 2014 meliputi prestasi belajar yang telah dicapai selama proses pembelajaran, merupakan cerminan kecerdasan dan potensi akademik yang dimiliki. Prestasi non-akademik merupakan indikasi siswa memiliki kemampuan khusus atau bakat. Sebagai contoh, kejuaraan dalam lomba melukis, menyanyi, menari, pidato, bulu tangkis, tenis meja, dan masih banyak lagi. Pernyataan minat siswa. Pernyataan minat dapat secara tertulis. Pernyataan mencerminkan apa yang diinginkan dan merupakan indikasi akan kesungguhan dalam belajar, sebab aktivitas belajar berkaitan erat dengan minatnya. Cita-cita. Cita-cita siswa untuk studi lanjut, pekerjaan, dan jabatan erat hubungannya dengan potensi yang dimilikinya. Sinkronisasi antara cita-cita dengan potensi siswa dan prestasi yang dicapai dengan kesempatan belajar untuk mencapai cita-cita dapat menumbuhkan semangat belajar yang dipilihnya. Perhatian orang tua. Hubungan emosional yang baik antara orang tua dan anak dapat menumbuhkan motivasi belajar yang berdampak kualitas proses dan hasil belajar. Untuk itu, perhatian, fasilitas, dan harapan orang tua terhadap peminatan siswa penting untuk dipertimbangkan, namun bukan sebagai penentu peminatan. Bila terdapat perbedaan antara peminatan siswa dengan orang tua, maka yang perlu dikaji lebih mendalam adalah prospek peminatan dan kesiapan belajar siswa. Orang tua diharapkan lebih pada memberikan dukungan atas pilihan peminatan putra-putrinya.
Deteksi potensi. Sobat BK, hasil deteksi potensi dapat diperoleh kecenderungan peminatan siswa. Rekomendasi peminatan berdasarkan deteksi potensi menggunakan instrumen tes fisiologi dapat dipergunakan sebagai pertimbangan bila terjadi kebimbangan dalam penempatan peminatan siswa. Pelaksanaan deteksi penggunaan instrumen tes fisiologis yang standar dilakukan oleh tenaga ahli atau tes peminatan yang dikembangkan oleh guru bimbingan konseling. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Arah penelusuran minat siswa SMP. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.